Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana siswa-siswi kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pembelajaran hari ini yaitu materi tentang teks prosedur sebagai kelanjutan materi sebelumnya. Hari ini saya akan membahas tentang menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Penggunaan bahasa yang dipakai yang pertama adalah penggunaan kalimat perintah atau imperatif. Jadi dalam teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah ini merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi teks prosedur ini merupakan suatu kalimat perintah. Jadi kalimat-kalimat yang ada pada teks prosedur ini fokus pada kalimat-kalimat perintah. Mengapa menggunakan kalimat perintah? Karena apa yang kita tulis dalam teks prosedur itu merupakan perintah kepada orang yang membaca agar melaksanakan apa yang harus dilakukan pada teks tersebut. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Sedangkan saya bandingkan dengan kalimat pernyataan, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, kalimat perintah ini yang dipakai pada teks prosedur, bukan kalimat pernyataan. Jadi kalimat perintah ini yang saya beri centang ini yang dipakai pada teks prosedur. Jadi kalimat perintah itu yang dipakai pada teks prosedur, bukan kalimat pernyataan. Saya lanjutkan. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif atau untuk proses. Kalimat pasif merupakan kalimat yang memiliki subjek dengan sebuah pekerjaan. Ciri-cirinya predikatnya berimbuhan ke an atau ter atau di. Tapi pembahasan ini saya memberikan contoh predikat yang berimbuhan di saja. Contoh, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Sedangkan kalimat pasif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Jadi perbedaannya adalah pada predikat ini kata kerjanya berawalan di. Jadi berimbuhan di. Tekan. Nah, ini ditekan ini merupakan predikat. Predikat dari kalimat ini. Jadi seperti ini, umpama ini adalah subjek. Nah, sebaiknya ditekan, ini predikat. Ini keterangan. Nah, ini yang dipakai. Ciri-cirinya ditekan ini. Sedangkan Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut ini sebagai kalimat aktif. Ini tidak menggunakan ini. Selanjutnya, penggunaan kriteria atau batasan.
Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Jadi teks prosedur ini kalimat-kalimatnya harus rinci dan jelas batasannya. Rinci batasan bagaimana? Contoh, kalimat dengan batasan angkat kaki kanan setinggi lutut, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan, 400 gram nasi merah. Ini kalimat dengan batasan. Mana batasan-batasannya itu? Setinggi lutut, 2 kali, gram. Nah, ini batasan-batasan. Jelas. Jadi kalimat ini menjadi jelas karena batasan-batasan kata kalimat dalam kalimatnya itu sangat jelas. Angkat kaki kanan setinggi lutut. Jadi jelas setinggi lutut, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 400 gram nasi merah, tidak boleh 400 kilogram kan gitu. Coba bandingkan dengan kalimat tanpa batasan, angkat kaki kanan. Ini tidak ada batasan ini. Apakah tinggi, rendah, sedang dan sebagainya, angkat kaki kanan tidak jelas. Sedangkan ini sangat jelas sekali. Jelas. Jadi yang dipakai adalah jadi kalimat dengan batasan itu yang dipakai pada teks prosedur, bukan kalimat tanpa batasannya itu. Selanjutnya, penggunaan kata keterangan. Pada teks prosedur menggunakan kata keterangan. Pertama, kata keterangan cara, kata keterangan alat, kata keterangan tujuan, 4 keterangan derajat atau kuantitas, keterangan syarat dan keterangan akibat. Penjelasannya, kata keterangan atau adverbial cara adalah kelas kata yang memberikan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Kata yang digunakan misalnya dengan, tanpa, dan secara. Jadi dengan ini merupakan kata keterangan. Jadi kata sambung, kata penghubung, sehingga nanti kalimatnya mempunyai keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Jadi caranya apa? Dengan rapat. Bunyikan secara serentak semua gendang. Caranya secara serentak. Penggunaan kata keterangan alat adalah kelas kata yang menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Kata yang digunakan misalnya kata dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Jadi sebagai penghubungnya adalah dengan menggunakan. Contoh, lukislah kain dengan menggunakan canting. Nah, ini alat. Keterangan alat. Baiklah, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah kata keterangan tujuan. Adalah kelas kata yang menambahkan informasi pada suatu tujuan pada kalimat. Kata yang digunakan misalnya sampai, untuk, supaya, agar. Contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak. Jadi kata agar ini yang menunjuk pada keterangan tujuan. Jadi disambung dengan agar. Aduk bubur sampai mengental. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah kata keterangan derajat.
atau mutu atau kuantitas jumlah adalah kelas kata yang menambahkan mutu atau jumlah pada sebuah kalimat yang disertainya. Kata yang digunakan misalnya secepatnya, sangat, banyak, sedikit, kira-kira, cukup, 1 kali, 3 kali, dan lain-lain. Masih banyak yang lain, tergantung dari kegiatan proses apa yang akan kita lakukan sehingga membutuhkan kata keterangan derajat atau kuantitas ini. Contoh, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Makanya tergantung dari kegiatan apa. Menggunakan kata secepatnya, sangat, banyak, ini tergantung dari kegiatan apa yang akan kita proses langkah-langkah itu. Contoh berikutnya, ulangi gerakan selama 3 kali. Jadi kan ini contoh penggalan gitu ya. Goreng kerupuk cukup 1 kali. Selanjutnya yang kelima, kata keterangan syarat adalah kelas kata yang menambahkan syarat terjadinya peristiwa. Kata yang digunakan misalnya jika. Jadi di sini hanya sementara contoh jika saja yang menyebabkan syarat. Contoh, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Selanjutnya, kata keterangan akibat adalah kelas kata yang menambahkan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Kata yang digunakan misalnya hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi, dan lain-lain. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Jadi akibat. Goreng telur sampai berwarna coklat. Gosong berarti. Baiklah, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan berarti bisa dipahami dan dimengerti oleh siswa sekalian. Semoga bisa dipahami materi yang sederhana singkat ini. Jika ada pertanyaan bisa dikirim ke Google Chrome atau di Google Classroom atau di WA. Dan setelah kalian mempelajari ini akan saya kirim penilaian atau soal untuk materi ini. Demikian dulu, saya cukupkan sekian. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap belajar semangat. Sampai kita bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.